Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusci Lestari Syam dari Program Studi Bahasa dan Sastra Indonesia. Di sini saya akan menceritakan kisah dari Labongo. Kisah ini berasal dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Langsung saja, pada zaman dahulu kala, ada seorang anak muda yang bernama Labongo yang sangat pandir dan dungu. Namun, Labongo memiliki sifat yang sangat jujur. Labongo juga memiliki kelebihan, yaitu berupa tenaga yang sangat kuat. Ia bisa mengangkat barang-barang yang sangat berat. Semenjak Labongo kecil, kedua orang tuanya telah meninggal dunia. Kini Labongo hanya tinggal berdua dengan neneknya. Akibat kepandiran dan kedunguannya itulah banyak orang yang memanfaatkan Labongo untuk tujuan tertentu. Suatu hari, Labongo bertemu dengan 3 orang pencuri. Ketiga orang pencuri ini menghampiri Labongo. "Labongo, ikutlah dengan kami," kata salah seorang pencuri yang merupakan pemimpin dari mereka. "Kita mau kemana?" tanya Labongo polos. "Begini, kami mengajak kamu sebentar malam untuk mengambil barang-barang mahal dan bagus-bagus di rumah orang kaya dekat tikungan jalan itu." "Baiklah, kalau begitu, aku ikut saja dengan kalian." Malam pun tiba. Sesuai kesepakatan, ketiga pencuri itu bersama Labongo berkumpul di tikungan jalan dekat rumah orang paling kaya di kampung itu. Mereka bersembunyi di semak belukar sambil menunggu penghuni rumah terlelap tidur. Beberapa jam kemudian, tampaknya penghuni rumah telah terlelap. Pemimpin pencuri lalu memberi isyarat kepada kedua orang temannya, lalu kedua orang temannya tersebut mencungkil pintu rumah orang kaya itu. Pemimpin pencuri lalu berbisik kepada Labongo, "Labongo, masuklah ke dalam rumah itu. Di dalam rumah itu terdapat sebuah peti yang berisi benda-benda yang sangat bersinar. Bawa peti itu keluar." Labongo lalu masuk ke dalam rumah itu. Ia mencari benda yang dimaksud oleh pemimpin pencuri. Beberapa saat kemudian, Labongo menuju ke dapur ruangan. Di ruangan itu, Labongo melihat benda bersinar dalam sebuah benda berbentuk peti. "Pasti inilah yang dimaksud dengan barang mahal yang bersinar itu," kata Labongo dalam hati. Ia lalu mengangkat benda berat berbentuk peti itu. Benda bersinar yang ditemukan Labongo sebenarnya adalah tungku dapur yang berbentuk peti. Di tungku itu terdapat arang yang masih menyala. Labongo mengangkat benda yang sangat berat itu keluar rumah. Para pencuri sangat kaget melihat apa yang dibawa oleh Labongo. "Aduh, Labongo, bukan itu yang aku maksud. Barang yang kau bawa adalah tungku di dapur. Yang aku maksud adalah emas di dalam peti. Masuklah ke dalam, ambil barang berharga atau perhiasan yang sedang dipakai oleh penghuni rumah," kata pemimpin pencuri. Labongo kembali masuk ke dalam rumah itu. Lama kemudian ia menuju ke kamar pemilik rumah. Di kamar ia melihat pemilik rumah sedang tertidur dengan pulas. Pemilik rumah itu adalah seorang haji. Malam itu Pak Haji kebetulan sangat mengantuk sampai lupa melepas songkok haji di kepalanya sambil tertidur. Labongo lalu mengambil songkok haji di kepala penghuni rumah, lalu dipasangnya songkok haji itu di kepalanya sendiri. Dengan memakai songkok haji, Labongo bergegas keluar dari rumah. Kawanan pencuri sangat terkejut melihat Labongo keluar dengan memakai songkok haji. Labongo lalu melambaikan tangan ke arah ketiga pencuri itu. Ia bermaksud meminta para pencuri itu mendekat. Para pencuri mengira Pak Haji yang keluar. Serentak, para pencuri itu lari mengambil langkah 1000. Labongo terus melambaikan tangan kepada pencuri, tapi para pencuri itu tidak memperdulikan. Mereka terus berlari ketakutan. Labongo lalu ikut berlari mengikuti para pencuri. Para pencuri semakin ketakutan sebab mengira Pak Haji mengejar mereka. Akhirnya, karena kelelahan akibat berlari, para pencuri berhenti di pinggir hutan untuk beristirahat. Dalam waktu yang hampir bersamaan, Labongo juga tiba di tempat itu. Labongo telah melepas songkok haji di kepalanya sehingga para pencuri dapat mengenalinya. "Aduh, Labongo, kamu sudah membuat kami lari ketakutan seperti ini karena mengira kamu adalah Pak Haji yang terbangun dan mengejar kami," kata pemimpin pencuri dengan perasaan kesal. "Sudahlah, kalau malam ini kita gagal, bukankah besok masih ada kesempatan untuk kita mencuri lagi?" kata temannya. "Yah, benar.
Besok kita akan menyusun rencana. Tapi kita harus lebih berhati-hati lagi, sebab jika kita tidak berhati-hati, maka kita bisa mati, dibunuh dan tertangkap. Ungkap pemimpin pencuri. Labonga bertanya kepada pemimpin pencuri, apa tandanya jika kita mati? Para pencuri itu tertawa terbahak-bahak mendengar pertanyaan Labongo. Sambil menahan perut karena tertawa, pemimpin pencuri berkata kepada Labongo, orang mati itu ada tandanya. Salah satu tanda yang utama adalah ketika orang berbau busuk. Labongo manggut-manggut mendengar ucapan pemimpin pencuri. Akhirnya mereka beristirahat di pinggir hutan. Ketika pencuri itu telah tertidur nyenyak, namun Labongo belum bisa tertidur. Matanya tidak bisa terpejam sebab terganggu suara dengkuran para pencuri. Tiba-tiba dalam keadaan masih tidur, para pencuri kentut. Kentutnya sangat bau memenuhi tempat itu. Labongo lalu berdiri, dalam hatinya ia berkata, wah, mereka ini sudah mati. Aku harus menguburkan mereka. Lalu Labongo menggali 3 lubang. Ia mengubur ketiga pencuri itu yang masih dalam keadaan tertidur. Keesokan paginya, Labongo bergegas beranjak pulang. Ia ingin cepat-cepat sampai ke rumahnya untuk menceritakan kepada neneknya tentang pengalamannya bersama dengan pencuri itu. Itulah tadi kisah dari Labongo. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.